usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau kata Nabi ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ya, meskipun usia itu terbatas, akan tetapi ketika kemudian digunakan ketaatan kepada Allah, maka usia itu akan barokah. Sebaliknya, ada orang yang kemudian usianya panjang misalnya, tetapi mungkin tidak sampai kalau dihitung ibadahnya, mungkin kalau di jumlah mungkin hanya 5 tahun misalnya, ataupun hanya sedikit sekali, sehingga ya, dia lebih banyak terlena dengan dunia. Nabi SAW bersabda tentang perihal dunia ini di dalam hadisnya, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat, mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang ada di dalamnya, illa, kecuali zikrullah wa mawalah, kecuali zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mawalah, dan amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alimun au muta'allimun, dan orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Dalam hadis yang lain disebutkan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa ma kana lillah, dunia itu terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali apa-apa yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dapat kita pahami, ya sebetulnya kalau bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dunia ini sangatlah hina sekali. La ta'dilu janaha ba'udah, bagi Allah dunia ini ya tidak setara meskipun dengan satu sayap nyamuk saja. Ya, kecuali kecuali zikir kepada Allah. Ketika kemudian usia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk zikir, untuk amal-amal soleh, untuk menuntut ilmu, maka di sana lawannya laknat, yaitu berkah. Lawannya laknat yaitu berkah. Nah, tak lupa sebelum kita lanjutkan, marilah kita senantiasa memperbanyak sholawat kita kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga ke akhir zaman. Malam hari ini kita lanjutkan pembahasan poin yang ke-40 di antara dampak maksiat adalah bahwasannya maksiat menyebabkan yang pertama kerendahan, kemudian kehinaan dan kekurangan dan kekurangan. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, yaitu manusia dan jin, maka Allah menggolongkan menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah al-illiyun, yaitu orang-orang yang mulia, yang diberi tempat yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah asfalasafilin, orang-orang yang rendah, orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala rendahkan dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan tempat yang rendah. Nah, orang-orang yang termasuk golongan illiyun adalah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang menggunakan usianya untuk ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, orang-orang yang rendah atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala hinakan, rendahkan adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mata Allah itu rendah, hina, di mata manusia pun juga demikian. Ya, kita bisa lihat dalam kehidupan kita, tatkala kemudian kita melihat seorang hamba bermaksiat kepada Allah, ya tentunya posisi dia, derajat dia di antara manusia tentulah ya hina, tentulah rendah. Ya, mungkin bisa kita berikan contoh, ada orang yang kemudian dia
mencari rezeki dengan cara yang halal, dengan cara yang baik misalnya. Meskipun mungkin hasilnya tidak seberapa, tapi ada orang yang kemudian jalan rezekinya yang dia tempuh adalah cara yang kotor, cara yang haram misalnya, cara yang syubhat. Tentu di mata manusia pun juga berbeda. Meskipun mungkin penghasilannya tinggi misalnya, ya tentunya di mata manusia pun juga dia tidak bangga, tidak mulia. Ya sebaliknya, mungkin kita pernah melihat ada guru ngaji sudah sepuh di kampung yang terpencil misalnya, di musola dia hanya mengajar anak-anak misalnya. Ya mungkin secara ekonomi biasa-biasa saja, bahkan mungkin gaji pun juga tidak ada, sukarela. Mungkin dia kesehariannya sambil bertani misalnya, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala mulia, dan ya di penduduknya pun juga dimuliakan. Nah, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada ketaatan itu kemuliaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'istu bis-sayfi wa baina yaday as-sa'ah." Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dijadikan rizkiku di bawah bayang-bayang tombakku. Wa ju'ila adh-dhullu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dan kerendahan dijadikan kepada orang-orang yang menyelisihi perintahku, yaitu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala seorang hamba terus menerus melakukan kemaksiatan, tentunya dia akan semakin hina. Sebaliknya, ketika seorang hamba memulai dengan taubatnya, kemudian sedikit demi sedikit melaksanakan amal soleh terus menerus, dia akan menjadi orang yang mulia. Dia akan menjadi orang yang mulia. Dan itu bisa kita lihat. Seorang hamba yang misalnya dia konsisten dengan amalan yang meskipun ringan dan kecil, kalau terus menerus dia lakukan, dia akan menjadi orang yang mulia. Ada kemarin itu ada jamaah perempuan, kemudian usianya juga sudah sepuh, mungkin wallahu alam, entah suaminya mungkin sudah meninggal ataupun yang lainnya, saya kurang tahu. Diceritakan bahwasanya wanita ini atau akhwat ini yang sudah sepuh itu terus hadir pakai motor itu untuk ngaji, padahal rumahnya jauh, ya mungkin daerah mana, Pucang Gading mungkin, tetapi di kajian-kajian yang mungkin jauh dari rumahnya itu dia datang terus. Nah, kelihatannya sepele, bahkan ketika maghrib itu ibaratnya masjid atau musola itu belum dibuka, dia sudah datang, saking gasiknya, padahal rumahnya jauh dan mungkin akhir-akhir ini kondisinya hujan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan yang mungkin amalan itu sepele misalnya tetapi ketika dia lakukan konsisten, Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Padahal kalau kita lihat ya sama dengan yang lainnya, tetapi bagaimana perjuangannya, sudah usia lanjut, mungkin naik motor sendirian, ya boleh jadi mungkin suaminya sudah tiada misalnya, dan dia konsisten. Nah, dengan hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala
akan muliakan hamba tersebut. Nah, mu'allif di sini menyebutkan ya terkadang dalam kehidupan sehari-hari seorang hamba ya derajat itu ya naik dan turun, naik dan turun. Ya kita sebagai manusia pun juga sadar nggak mungkin kita on terus dalam ketaatan. Terkadang mungkin kita suatu tempo lupa atau tergelincir kemudian turun, mungkin naik lagi kemudian turun. Tetapi seorang hamba nanti di akhirat akan digolongkan mana yang lebih dominan. Tatkala kemudian ketaatannya itu lebih dominan, ya dia akan digolongkan ke golongan kanan, golongan yang mulia. Tatkala kemudian kemaksiatannya itu lebih dominan, ya dia pun juga akan digolongkan kepada golongan yang kiri ataupun golongan yang dihinakan. Sehingga hal ini kemudian tidak menjadikan kita patah semangat. Wah, percuma nanti kalau misalnya taat kemudian suatu ketika kemudian kita bermaksiat, suatu ketika kita lupa, ya sama saja bisa. Tidak, seorang hamba kemudian ketika dia bersalah, bertaubat, kembali lagi kepada ketaatannya, Allah Subhanahu wa taala akan golongkan dia ya termasuk golongan yang mulia. Jadi mana yang paling dominan. Jadi grafik itu kan juga akan terlihat. Ibarat saham misalnya naik turun, kadang turun. Tetapi dalam jangka misalnya sekian tahun misalnya kok naik, grafiknya menunjukkan kenaikan, ya dia termasuk yang naik. Sama halnya iman seorang hamba ya naik dan turun. Ketika naik ya dengan ketaatan, ketika turun dengan kemaksiatan. Tetapi apakah kemudian turunnya itu kemudian drop misalnya, tidak naik lagi misalnya, atau turun kemudian naik lagi. Kalau dilihat dari total usianya, grafiknya naik misalnya, lebih banyak amal solehnya, tentunya dia akan digolongkan ke dalam golongan yang mulia. Nah, terkadang sejumlah orang melakukan kesalahpahaman yang besar ya, dalam sekali jatuh seorang hamba bisa saja mencapai jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat ataupun antara langit dan bumi. Nah, pada kasus ini naik 1000 derajat pun tidak akan sebanding dengan sekali jatuh yang demikian. Nabi SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fin nari ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba terkadang berbicara dengan suatu kalimat yang mungkin dianggap sepele, padahal sebetulnya kalimat tersebut yang menyebabkan dia jatuh ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Dan ini sering terjadi. Kelihatannya nggak sadar, ucapannya sepele, dianggapnya bercanda sepele, tetapi ternyata bisa memasukkan ke dalam neraka yang jauhnya itu lebih jauh daripada antara timur dan barat. Contohnya apa? Seseorang bercanda menghina Nabi Muhammad SAW. Ini bisa memasukkan ke dalam neraka. Padahal mungkin sepele misalnya, dianggapnya main-main bercanda. Tetapi ketika dia bercanda dengan Nabi Muhammad SAW ataupun dia menjadikan Al-Quran sebagai gurauan, candaan misalnya, maka ini berpotensi memasukkan dia ke dalam neraka yang ya jauhnya itu ya lebih jauh daripada antara timur dan barat. Ataupun ucapan-ucapan lain yang mungkin bisa menyakiti saudaranya, ya ini akan menyebabkan apa? Kalau terus dilakukan,
ini akan menggerus pahala dia, akan menggerus pahala dia. Ya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, orang yang merugi adalah nanti orang yang ketika datang di hari kiamat ini punya banyak pahala, punya banyak pahala. Tetapi ternyata hamba tersebut selain punya banyak pahala, dia juga punya dosa, tetapi dosanya itu bukan kepada Allah, dosanya itu kepada sesama manusia. Mungkin di dunia sering mengejek, sering menghina, sering menyakiti, sering menzalimi. Akhirnya ya nanti ketika di hari kiamat udah nggak mungkin ya memaafkan, sudah nggak ada. Orang semuanya pengen selamat, butuh pahala, butuh tambahan kebaikan supaya selamat. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan yang ada pada orang yang suka menghina ini akan diambil dan diberikan kepada orang yang dihina, yang dizalimi, yang disakiti. Kalau ternyata pahalanya itu habis dan ternyata belum cukup, maka dosa-dosa orang yang pernah dihina, pernah disakiti akan diberikan kepada ya pelaku tadi. Inilah kerugian yang luar biasa, inilah kerugian yang luar biasa, sehingga Nabi SAW mewanti-wanti kita tidak boleh meremehkan dosa meskipun itu kecil, dan tidak boleh menyepelekan ketaatan kepada Allah meskipun itu kecil dan ringan. Kalau bisa kita lakukan ketaatan meskipun itu kecil, meskipun di mata manusia tidak ada yang melihat. Kalau kemudian itu adalah kemaksiatan meskipun itu kecil, meskipun itu ringan, hendaknya kita jauhi dan kita hindari. Nah, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan pelaku dosa besar, maka Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat adalah tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau toh pun nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala hukum dia, azab dia, tentunya tidak kekal di dalam neraka, tidak kekal di dalam neraka. Kalau hamba tersebut masih memiliki ya sekecil apapun itu keimanannya, meskipun sekecil biji sawi, dia akan masuk ke dalam surga. Dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi kalau kemudian dosanya adalah ya dosa syirik, dosa kekufuran, ya tentunya akan, kalau dia belum bertaubat sampai akhir hayatnya, ya dia akan kekal di dalam neraka. Dia akan kekal di dalam neraka. Nah, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kemudian kita pahami bersama. Kemudian ketika kita mengambil jalan kemaksiatan, tentunya akan menyebabkan kerendahan, kehinaan, kekurangan, tidak hanya pada diri kita, tetapi juga keluarga kita. Mengapa demikian? Boleh jadi yang melakukan dosa misalnya bapaknya misalnya, tetapi efeknya ternyata tidak hanya ke bapak tersebut, bisa efek kepada istrinya, bisa kepada anaknya, bahkan mungkin sampai keturunannya misalnya. Oh, kamu yang dulu bapakmu misalnya mencuri misalnya, itu orang-orang akan senantiasa teringat. Oh, dulu kamu yang apa misalnya. Nah, hal-hal yang seperti ini ya, ini terkadang terus melekat, terus melekat. Nah, makanya jangan kemudian sampai kita sebelum bertindak kita tidak berpikir apakah efek yang didapatkan dari perbuatan yang dilakukan. Ya sebaliknya,
amalan-amalan yang sepele, yang kecil itu terkadang terkenang di antara manusia, itu terkenang. Misalnya apa? Di kampung itu ada orang yang dia itu ya sudah sepuh, kemudian dia keterampilannya cuma satu, ya aktif jamaah 5 waktu di masjid, keterampilannya cuma satu, dia pintar masalah kelistrikan. Jadi kalau misalnya ada orang yang bermasalah rumahnya terkait listrik, biasanya manggil dia. Atau misalnya masjid kemudian bermasalah listrik, manggil dia. Kelihatannya sepele, dan kemudian ketika dia menolong ya tidak pernah minta bayaran. Ya kalau dikasih alhamdulillah, tidak pernah menentukan tarif, kalau enggak ya sudah. Nah, hal yang ringan sepele ini ternyata dikenang. Oh dulu ayahmu sangat baik misalnya, suka membantu kalau ada orang yang punya problem listrik ataupun terkait dengan mungkin sanyo misalnya atau mesin cuci, dia bantu benerin dan seterusnya. Nah, hal apa yang kita ingin lakukan, yang bisa kita lakukan, dan itu menjadi kenangan di antara orang-orang, di antara masyarakat. Ya hendaknya kita memberikan, ya meskipun itu ringan, meskipun itu sepele, orang-orang itu akan mengingat kita. Bahkan mungkin nanti dengan anak-anak kita, dengan keturunan kita itu senantiasa ingat, oh dulu ayahmu yang sukanya misalnya, mungkin dia punya amalan hanya memberi teh setiap subuh misalnya. Oh dulu orang tuamu kalau setiap subuh mesti menyediakan teh, dan itu terus dilakukan seumur hidupnya misalnya. Orang akan teringat, padahal itu sepele misalnya. Atau ada orang yang dia itu misalnya ketika bertemu dengan anak kecil suka memberi permen misalnya, pasti orang itu akan teringat, oh dulu ayahmu suka memberi permen misalnya. Nah, kebaikan-kebaikan yang seringkali ringan misalnya, seringkali sepele misalnya, ini ternyata memiliki dampak efek yang luar biasa, yang mungkin terkadang baru dirasakan setelah orang tersebut sudah tidak ada, sudah tidak ada. Atau mungkin kita masih ingat misalnya guru ngaji kita dulu misalnya, ketika kita kecil, ya mungkin sekarang sudah tidak ada, ya kita ketika dengan anaknya kita ingat, oh dulu ayahmu yang ngajarin kita ngaji misalnya, yang ngajarin kita baca Al-Quran, itu akan senantiasa terkenang. Nah, jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang kemudian orang itu mengenal kita dengan ya penyebutan tersebut misalnya. Ada orang misalnya yang dia itu setiap hari kerjaannya memberikan kalau istilah Jawa itu bank titil. Jadi dia itu memberikan pinjaman-pinjaman ke orang-orang kampung, tapi bunganya tinggi sekali. Nah, biasanya setiap sore dia tuh kerjanya keliling nagihin. Nah, ketika dia meninggal dunia, orang-orang tuh ya kenalnya dia ya dengan seperti itu. Oh ini rentenir misalnya, atau lintah darat. Meskipun orang tersebut meminjami uang, tetapi kan dia lakukan dengan ya bunga yang tinggi, dengan riba, ya bahkan kemudian ya terkadang mungkin ketika nagih juga mungkin ya dengan cara-cara yang mungkin tidak baik misalnya. Ya ketika dia meninggal dunia, orang-orang akan mengenang dia, bahkan ketika ketemu dengan anaknya, oh dulu orang tuamu yang kerjaannya itu. Nah inilah jemaah sekalian,
yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu kebaikan yang nanti akan dikenang, yang nanti akan dikenang oleh orang-orang. Baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan petang hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan memotivasi kita untuk senantiasa terus menerus melakukan amal soleh, melakukan kebaikan yang bisa kita kerjakan, yang bisa yang bisa kita lakukan, sehingga kita akan dikenang. Saya jadi sebelum ditutup, saya jadi teringat kemarin ketika pergi umroh, itu ketika di Madinah ketemu dengan, jadi dulu ketika di pesantren itu biasanya kalau kita kelas 3 SMA itu kita dijadikan ketua kamar. Nah, ketua kamar biasa anggotanya itu ya kelas 1 ataupun ya kelas 10 atau 10 matrikulasi biasanya. Nah, kemudian saya ketemu dengan anggota kamar saya yang dulu itu kelas 1 itu sudah di Madinah. Nah, dia kemudian bercerita, wah dulu seperti ini, yang mungkin saya lupa. Nah, ternyata ya kenangan-kenangan, kebaikan-kebaikan itu ternyata orang lain itu ingat. Nah, coba kemudian kalau kita dulu itu melakukannya itu keburukan, meninggalkan kesannya itu tidak baik, tentunya pun mereka pun juga akan mengingat, wah dulu kesan tidak baik, kesan keburukan. Tetapi kalau ternyata itu adalah kesan kebaikan, ya kesan yang bermanfaat, wah cerita, ada salah seorang cerita, wah dulu masih teringat dengan mungkin perkataan motivasi yang pernah saya berikan, yang mungkin saya sudah lupa kalau saya pernah mengucapkan perkataan itu, tapi ternyata dia itu masih ingat. Nah, hal yang seperti ini ternyata bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa. Ya boleh jadi kita pun juga masih ingat dulu ucapan orang tua kita, ucapan mbah kita yang sampai sekarang masih terbekas dalam benak kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.